Jemaat Tuhan yang terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat sore, dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GBB Jemaat Immanuel Tarakan, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Penatua Olete Paparan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. dan menyertai-Mu juga. Oh
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihlah kami orang-orang yang telah mau dan menyesali, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Amin. seperti tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai
pasal 4 ayat 31 sampai 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga ayat yang ke-33. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu,
sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 yang menjadi pembacaan kita pada pagi ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan yang memampukan kita melakukan tugas pelayanan kita. Karena kebaikannya kita ada sampai hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak semua orang sanggup menanggung dengan kerelaan menderita bagi pekerjaan Kristus. Kalaupun ada seseorang yang siap menanggung dengan rela dan sukacita melayani itu, semua bukan karena kehebatan kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang percaya yang mengandalkan dirinya sendiri tidak akan mampu menghadapi penderitaan yang timbul saat melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, seperti contoh para rasul, mereka rela dan sukacita menanggung penganiayaan demi tugas tanggung jawab untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Rasul-rasul menghadapi penganiayaan pada waktu itu. Mereka memberitakan Injil. Di saat mereka memberitakan Injil, mereka akan ditangkap kemudian dipenjarakan. Dan malaikat berhasil melepaskan mereka dari penjara. Dan apa yang mereka lakukan setelah mereka bebas dari penjara? Apakah mereka kapok untuk memberitakan Injil Tuhan? Tentu tidak. Penganiayaan dan ancaman tidak membuat mereka berhenti menyebarkan berita kebenaran. Justru semakin dihalangi, semakin kuat semangat untuk melakukan pekerjaan yang mulia itu. Para pengawal kembali mengambil para rasul untuk disidang oleh mahkamah agama. Sekalipun mereka dihalangi dan disidang oleh karena memberitakan firman Tuhan, tapi mereka tidak menyerah. Sekalipun para pembesar yang menghalang-halangi mereka melakukan pekerjaan pemberitaan Injil Kristus, tapi mereka tidak kehilangan keberanian oleh karena tuntunan Roh Kudus. Semangat dan keberanian mereka tetap menyala-nyala untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia
juga rasul-rasul yang lain. Akhirnya dilepaskan setelah sidang Mahkamah Agama. Mendengar nasihat Gamaliel, Gamaliel ini adalah seorang ahli Taurat yang sangat disegani. Namun sebelum dilepaskan mereka disesat terlebih dahulu dan mereka dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus. Ada banyak larangan dan ancaman itu, tetapi mereka tetap melakukan misi yang telah diberikan kepada mereka. Misi para rasul adalah semakin dibabat, semakin merambat. Demikianlah pemberitaan Injil Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak tantangan dan ancaman ketika kita memberitakan Injil. Misalnya dalam masa pandemi COVID-19. Pada awal pandemi, banyak gereja ditutup. Aktivitas kita diutamakan dilakukan di rumah. Bahkan beribadah pun kita lakukan dari rumah atau ibadah secara online. Ibadah secara online bukan memiliki tantangan yang terkadang mungkin disepelekan. Misalnya, ketika beribadah online di rumah, seharusnya kan walaupun di rumah kita juga harus bersungguh-sungguh ketika ibadah. Nah, tantangan biasanya itu ketika ibadah online, apalagi lewat HP, terus tiba-tiba ada chat atau ada pemberitahuan tentang sosmed kita. Tidak menutup kemungkinan pasti kita penasaran isi pemberitahuan di HP kita itu. Dan kita lebih memilih untuk membuka chat atau pemberitahuan itu. Dan secara tidak langsung berarti kita kurang fokus. Beribadah atau contoh lainnya, ketika beribadah online, kita juga mengerjakan aktivitas lain seperti makan dan minum, atau mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, karena beranggapan kan cuma online saja. Saudara-saudara, kita beribadah secara online bukan menonton ibadah. Kita tidak hanya menonton saja, tetapi terlibat dalam ibadah. Kita menerima firman Tuhan dan wajib kita sebarkan melalui tindakan dan tutur kata kita. Dan itulah tugas kita sebagai saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa para rasul mampu dan tetap kuat serta berani menyatakan firman Tuhan, sekalipun harus menghadapi tantangan? Justru respon dari rasul-rasul terhadap apa yang mereka terima adalah gembira, karena dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka tetap sukacita. Mereka harus menerima penghukuman sikap dari rasul-rasul itu. Mereka patut kita teladani, karena tidak semua orang dianggap layak untuk mengalami penderitaan karena nama Tuhan Yesus. Ketika mereka menghadapi penderitaan itu, mereka bersukacita karena Tuhan mengizinkan mereka mengalami derita dalam kebenaran dan derita karena mengikut Kristus. Cara berpikir orang percaya harusnya tidak bersungut-sungut dan menghitung jasa, tetapi dalam kerendahan hati bersukacita dan setia dalam pelayanan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada orang
Mari kita bersatu. Di 280. Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah kami, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah melayakan kami untuk boleh beribadah meskipun secara online atau daring. Namun kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada bersama-sama kami. Terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga untuk sapaan firman-Mu yang terus boleh menguatkan iman dan percaya kami, bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di muka seluruh bumi ini. Pakailah setiap pemimpin-pemimpin gereja untuk menyampaikan suara kenabian, berita sukacita, berita tentang keselamatan, sehingga melalui pemimpin-pemimpin gereja, melalui setiap pelayan-pelayan dan hamba-hamba-Mu ini, banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan dan diselamatkan. Secara khusus, ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GPB. Tuhan kiranya memberkati misionaris, majelis sinode dan seluruh jajarannya. Memberkati juga majelis jemaat di tingkat KUPED, tingkat jemaat hingga ke pos-pos PLS yang tersebar di Indonesia bagian barat. Terlebih khusus kami berdoa untuk jemaat kami di Manuel Tarakan. Berkati Pendeta Retno Penelinasian Sumededi selaku KMJ, berkati setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, dan juga keluarganya, suami dan anak-anak. Berkati juga Pendeta Claudia Teofani Sawal selaku pendeta jemaat yang ditempatkan di pos PLS Eklesia. Semua tugas dan setiap rencana dan harapannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga para presbiter, berkati fungsionaris PHMJ, berkati badan-badan pembantu majelis jemaat, yaitu ke-6 Pelkat,
yang berjuang untuk rakyat kami. Berkati vaksinasi yang sudah berjalan, berkati mereka yang sudah dapat pikiran maupun yang belum. Kiranya melalui upaya vaksinasi ini, COVID-19 boleh hilang di negara kami, sehingga roda perekonomian kembali berjalan dengan normal. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan bencana-bencana yang lain. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka. Berkati setiap pertolongan-pertolongan yang diberikan. Gerakkanlah hati setiap kami jemaat Tuhan, agar kami juga boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang dapat kami lakukan untuk meringankan penderitaan mereka. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat berhari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati sukacita mereka, sehingga mereka juga selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di surga, berkati juga jemaat kami yang saat ini terkena dampak dari pandemi COVID-19. Banyak kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan banyak yang di PHK, serta usaha mereka macet dan mengalami kerugian. Oleh karena itu, ya Bapa di surga, tolonglah mereka, bukakan jalan dan berikan kekuatan pada akhirnya Tuhan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Berkatilah kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalani setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Kami harus lalui sehingga kami tidak merasa sendirian menghadapinya, karena ada tangan Tuhan yang menopang kami. Berkati pelayan-pelayan yang bertugas dalam ibadah online ini, Yapen Benatua, Rokantor Pianis, dan kameramen. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara.
Kita berdoa secara berbalas. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 April 2021. Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Kiranya Tuhan sumber berkat senantiasa melimpahi kebahagiaan dan umur panjang. Untuk ibadah keluarga dan ibadah berkat tidak ada perubahan, sama seperti yang ada dalam warta jemaat. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan hari Kamis pukul 18.00 WIB di Gereja GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter P1 sampai P8, prokantor organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral, dapat langsung menghubungi nomor yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan maknai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesama.
Salam